Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifada wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair. Ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Safinatun Najah. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Syarat-syarat tayamum. Sekarang kita akan membahas tentang fardu-fardunya tayamum. Berarti kalau syarat itu dilakukan sebelum bertayamum. Sekarang adalah fardunya tayamum dilakukan pada saat bertayamum. Furudut tayammumi khamsatun. Fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Al-awwalu naqlu turabi. Yang pertama adalah memindah debu. Sebagaimana yang pertemuan sebelumnya sudah dicontohkan bahwasanya kalau tidak memindah debu itu tidak sah. Contohnya bagaimana? Contohnya gimana kalau tidak memindah debu? Wajahnya langsung dihadapkan, atau misalkan debunya ditaruh di tembok-tembok, langsung wajahnya diginikan, itu juga tidak bisa. Karena itu tidak namanya memindah debu. Atau ada debu yang berterbangan langsung dihadapkan wajahnya, itu tidak bisa tayamum seperti itu. Harus naklut turab. Naklut turab ya seperti ini. Naklut turab ya begini, terus diarahkan ke wajah. Paham? Yang kedua, an-niyatu, niat. Nah, niat ini tidak sama seperti niatnya wudu. Walaupun tayamum ini juga bisa menggantikan wudu, bukan menggantikan sholat. Kalau wudu itu bisa menghilangkan hadas kecil, tapi kalau tayamum ini adalah niatnya agar diperbolehkan untuk melaksanakan sholat. Niat pakai bahasa Indonesia ada apa? Saya niat tayamum agar diperbolehkan untuk sholat. Saya niat tayamum agar diperbolehkan untuk membaca dan menyentuh Al-Quran, misalnya seperti itu. Dan niat-niat yang lain yang pasti bukan nawaitu tayammum irafil hadasil asghari, bukan. Karena tidak sama. Kemudian as-salisu mashul wajhi. Yang ketiga adalah mengusap wajah. Nah, wajah di sini, wajah yang diusap itu sama seperti aturan wudu. Kalau dari atas ke bawah, itu dari mana? Batasan wajah yang dinamakan wajah itu dari mana sampai ke mana? Dari tumbuhnya rambut sampai dagu. Kalau dari atas ke bawah itu dari tumbuhnya rambut. Ini tumbuhnya rambut. Ya orang secara normal lah. Kalau ada orang botak ya ukurannya bukan orang yang tidak normal, orang yang normal secara umum. Dari sini sampai ke ujung dagu, bukan bawah, ujung dagu. Nah, berarti pokok ujung dagu begini. Nah, kalau dari samping ke samping, dari telinga yang paling ini, ujung ini sampai ke telinga. Maka pada saat tayamum juga sama. Itu semuanya wajib diusap dengan menggunakan debu tanpa terkecuali. Misalkan tayamum, kemudian bibirnya agak dimasukkan ke dalam, khawatir terkena debu, tidak bisa, karena itu wajib kena bibir ini. Misalkan tayamumnya begini misalnya. Ini kan berarti ada yang tidak kena debu nanti, tidak ada yang tidak kena debu, tidak bisa. Sama, pokoknya aturan wajah ini sama di dalam ketika berwudu. Maka kalau kita sudah tahu aturan wajah itu dari mana sampai kemana, maka ini perlu untuk diperhatikan, terutama ketika sholat.
orang perempuan ketika sholat itu kan auratnya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka ketika ada orang pakai mukena cuma sampai sini, ini berarti ada yang kebuka di sini. Padahal batasan wajah ini kan, bukan dari sini. Batasan wajah itu bukan dari sini, bukan. Tapi ini. Berarti kalau misalkan orang pakai mukena cuma sampai sini, ininya masih kebuka, tidak dikasih semacam kain-kain maka tidak sah mukenanya. Kalau begitu tidak sah. Seperti orang pakai kerudung itu. Kalau orang pakai kerudung itu dipraktekkan pada saat pakai mukena di dalam sholat, tidak sah sholatnya. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Di pondok ada benda? Banyak. Oh, ya ditegur. Sudah. Kosongan berarti di sini tidak ada pelapisnya. Ada itu biasanya Ustaz, tak bilang tak ada boleh. Jangan cuma seperti itu. Undang buat acara tutorial memakai mukena. Itu lebih tepat. Kalau cuma diingatkan kan cuma 1-2 orang. Buat acara dikumpulkan semua santriwati. Setelah itu ada yang praktek, itu jauh lebih mengena daripada ceramah-ceramah. Itu lebih bagus. Atau suatu saat buat acara tutorial berwudu. Nah, itu lebih bagus. Jadi dia bukan cuma bisa teori tapi juga tahu prakteknya. Insya Allah nanti di sini akan saya praktekkan juga. Gitu. Tutorial. Kalau tutorial memakai make up, tidak usah ngundang orang, gampang itu. Urusan gampang itu. Walaupun salah-salah juga tetap sah itu make upnya, tidak kena dosa. Kemudian, nah ketika mengusap wajah, ya kita itu sebenarnya tayamum itu bukan berbedak dengan debu. Tayamum itu bukan berbeda dengan debu, tapi sunnahnya memang diringankan. Diringankan itu begini, misalnya contohnya begini. Ini ada debu ya, sudah ada debu, kemudian tangannya dibeginikan. Itu tidak langsung dianukan ke wajah. Nanti ini kayak anak kecil yang bedaan itu, putih semua. Sunnahnya itu diginikan, atau diginikan. Jadi agak ada yang rontok. Gitu loh, tidak terlalu tebel gitu. Setelah begini, ini kan. Nah, jadi agak sedikit tipis kan. Baru setelah itu dianukan ke wajah. Jadi kita itu bukan bedaan pakai debu bukan. Itu. Setelah wajah, mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Jadi caranya tayamum itu begini. Misalkan ini ada debu begini, kemudian dibeginikan. Nah, kemudian wajah itu gampang. Langsung wajah. Pokoknya rata. Kita yakin rata ya sudah. Tidak harus 3 kali begini, enggak. Kalau wudu kan sunnah 3 kali kan. Kalau tayamum pokoknya diratakan. Dan jangan dilepas kalau belum selesai. Kalau misalkan begini belum selesai dilepas, kemudian ada ini sudah mustakmal ini debunya, harus sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai baru kemudian pukulan yang kedua. Nah, pukulan yang kedua ini caranya begini, dibagi 2. Ini kan ada telapak tangan, bagi 2, 1 ini setengah nyampe sini, ini setengah. Nah, ketika tayamum pakai mengusap tangan, ininya begini. Nah, ini kan separuh, nanti kan masih ada debu yang di sini sisa. Ini, baru ini kita pergunakan. Ini kan sudah, tinggal begini. Nah, yang sini juga sama. Ini jadi dengan jadi kelihatan di situ. Jadi dengan jadi begini. Nah, ini paham? Jempol ketemu
jempol. Itu caranya tayamum. Kalau hadas besar, junub atau haid, itu juga tidak perlu mandi dengan debu. Cukup tayamum sama seperti tayamum seperti biasanya. Seperti orang tayamum pengganti wudhu itu. Jadi tidak usah gulung-gulung di pasir atau di atas debu, tidak usah. Paham? Ini tata caranya. Nanti yang paling penting adalah perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Al-khamisu, yang kelima adalah tartib. At-tartibu bainal mashataini. Artinya sesuai dengan urutan. Dari yang pertama adalah mindah debu, kemudian mengusap wajah, juga ada niat itu, niat kemudian mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan. Yang penting berurutan, itu yang kelima. Paham ya? Yang berikutnya pembahasan tentang mubtilatut tayamumi. Faslun mubtilatut tayamumi salah satu. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum ada 3. Itu diagendakan Mbak Eni. Jadi yang acara mungkin yang subuh itu lebih bagus tutorial memakai mukena. Itu tema yang cukup bagus. Karena langsung praktek gitu loh. Karena juga termasuk tutorial berwudu, juga tutorial praktek sholat. Tidak usah panjang-panjang keterangan A sampai Z, langsung praktek saja. Gimana tata cara takbir yang benar, gimana tata cara sedekap yang benar, itu langsung dipraktekkan biar langsung paham gitu. Kalau perlu divideokan. Nah, saya bisa. Zamannya sekarang sudah zaman modern. Mubtilatut tayamumi salah satu. Yang membatalkan tayamum ada 3. Pertama, ma'abtalal wudu. Yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudu? Tidur yang tidak duduk. Terus menyentuh kemaluan atau dubur. Menyentuhnya dua kulit laki-laki dan perempuan yang keduanya sama-sama besar. Ya, bersentuhan bukan mahram. Keluarnya sesuatu dari jalan luar. Ya, anggap kentut begitu ya. Itu semuanya kalau ada orang tayamum kemudian misalkan kentut, maka tayamumnya batal karena kentut termasuk hal yang membatalkan wudu. Ini berlaku untuk hadas kecil. Tapi untuk hadas besar tidak berlaku. Misal perempuan misalnya. Perempuan dia haid, kemudian dia sudah suci. Pada saat sudah suci dia tidak menemukan air dengan syarat-syarat kemarin itu. Ya harus cari dulu kalau masih batasan dari rumahnya sampai ke 300 meter ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri itu harus nyari. Udah boleh kalau sudah di rumahnya tidak ada air langsung ya wajib nyari, itu namanya haddul ghaus, itu 300 meter. Anggap saja yang sudah dijelaskan pada pembahasan yang sebelumnya, sudah paham lah. Contoh tadi itu perempuan, misalkan perempuan haid, dia sudah suci, kemudian anggap saja tidak menemukan air. Ya, anggap saja tidak ada air lah, sudah sangat jauh, mungkin sekitar 10 kilo ke depan. Misalnya seperti itu, anggap saja sudah tidak ada air. Terus dia bertayamum, boleh kan? Boleh kan? Boleh. Setelah tayamum, dia itu kentut. Maka kentut ini tidak membatalkan mandi besarnya yang diganti dengan tayamum itu. Tapi nanti, artinya dia tidak perlu ngulang lagi itu. Karena ini kan walaupun tayamum menggantikan mandi besar, tapi tetap nanti ketika mau sholat dia tetap wajib tayamum lagi. Paham? Ya, Pak. Kalau dia mau sholat karena ini kan dia mengeluarkan hadas kecil, maka dia nanti tetap wajib tayamum lagi. Tapi tadi itu yang sudah tayamum untuk menggantikan mandi besar itu tidak perlu diulang lagi, cukup itu sudah.
Laki-laki juga seperti itu, junub misalnya, ya sama, contohnya seperti itu. Yang tidak paham tanya ya. Atau kapan-kapan buat acara tutorial tayamum, ya pakai bedak aja tidak apa-apa. Ya kan contoh, cari debu soalnya susah, pakai bedak aja. Tapi nanti jadi lucu itu nanti yang praktek gitu. Kayak anak kecil dibedai tebel itu. Ya tidak apa-apa, jangan saya. Atau saya jadi pengawas saja untuk. Iya, benar. Bayinya asal. Iya. Yang kedua, waridatu dan murtad. Nauzubillahi min dzalik. Kalau misalkan ada orang murtad, ada orang tayamum kemudian dia murtad, otomatis batal tayamumnya. Dan ini insyaallah jarang terjadi, dan insyaallah tidak terjadi kepada kita. Ini sebagai doa. Nah, yang ketiga ini yang perlu pembahasan yang cukup panjang kali lebar. Wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Menduga adanya air. Ini yang dimaksud adalah sebelum sholat. Orang sebelum sholat, kemudian dia menduga adanya air dengan dugaan yang lemah. Waham itu, tawahum itu dugaan lemah di bawah 50%. Jika memang tidak ada airnya, itu memang tidak ada air yang sesungguhnya. Karena kemarin tidak ada air itu ada yang karena memang sakit, jadi adanya air seperti tidak ada air. Ini misalkan tidak ada air, kemudian dia mau tayamum. Sebelum tayamum dia menduga, walaupun dugaannya lemah, itu dia nanti tayamumnya batal. Artinya dia tidak perlu untuk tayamum, harus cari dulu. Walaupun dugaannya lemah ketika jaraknya adalah haddul ghaus. Haddul ghaus itu ya sekitar 300 meter. Maka dia tetap wajib untuk mencari air itu. Dan dia tidak boleh untuk bertayamum. Paham? Contoh tidak ada air kan begitu, tidak ada air. Kemudian dia mau tayamum. Ternyata sebelum tayamum itu dia kayaknya ada kabar dari orang itu, kayaknya di sana ada air. Walaupun orang ini kadang-kadang bohong, kadang-kadang jujur. Berarti ini kan dugaannya lemah, di bawah 50%. Maka seperti itu dia tidak langsung boleh untuk tayamum, cari dulu. Walaupun ini kadang-kadang orang juga bohong, cari dulu sampai 300 meter. Itu namanya haddul ghaus, begitu. Haddul ghaus. Maka nanti tayamumnya tidak diperbolehkan. Kalau sudah di dalam sholat, dilihat dulu. Kalau sudah di dalam sholat, maka kemarin kan ada sholat yang dengan tayamum, itu ada sholat yang wajib diulang, ada yang tidak wajib diulang. Contoh sholat dengan tayamum yang wajib diulang, contohnya seperti apa? Tayamum kemudian sholat, tapi sholatnya wajib diulang. Contohnya bagaimana? Dalam perjalanan. Dalam perjalanan? Bukan. Juga adanya air ketika sholat. Panas. Begini. Di tempat yang biasanya ada air, kemudian tidak ada air. Kemudian tidak ada air. Paham? Di tempat yang biasanya ada air, kemudian tidak ada air, kemudian dia tayamum, kemudian dia sholat. Maka nanti sholat ini wajib diulang ketika sudah dalam kondisi normal. Berbeda dengan di tempat yang memang tidak ada air, misalkan padang pasir, gurun Sahara, dia tayamum, maka ya sudah, dia sholat dan sholatnya tidak wajib diulang, walaupun nanti ada air, karena memang di situ memang kebiasaannya tidak ada air. Paham?
Nah, ini contohnya pada saat di dalam sholat. Pada saat di dalam sholat, contoh yang lain yang tidak wajib diulang adalah orang sakit. Ini ya, orang sakit, airnya banyak, tapi dia tidak boleh kena air, maka dia tayamum. Apakah sah sholatnya? Sah sholatnya dan tidak wajib diulang. Dan tidak wajib diulang. Maka nanti ketika sholat, tiba-tiba menduga adanya air dengan dugaan yang kuat misalnya, maka tergantung sholatnya. Kalau sholatnya itu wajib diulang, ya otomatis batal sholatnya. Seperti contoh yang tadi. Kalau sholatnya tidak wajib diulang, ya tetap lanjut. Toh nanti walaupun tetap ada air, tetap tidak wajib untuk diulang. Paham enggak? Paham? Wajahnya ini kayaknya. Contoh begini, ada orang sakit kan ya, air banyak di rumah, kemudian dia karena tidak boleh kena air, akhirnya dia tayamum. Setelah tayamum dia sholat. Pada saat sholat ada hujan deras, misalkan. Ini bukan menduga lagi, tapi ada beneran air. Ini sholatnya batal apa enggak? Tadi kan sholatnya pakai tayamum. Ya kita melihat dari aturan yang awal tadi itu. Kalau tayamum disebabkan karena sakit, maka sholatnya tidak wajib diulang. Berarti lanjut saja sholatnya. Toh kalaupun dia tidak kemudian membatalkan, oh ini kan sholat tidak wajib diulang. Begitu. Paham? Contoh yang kedua, dia tidak sakit, tapi dia di daerah yang memang banyak air, tiba-tiba tidak ada air, kemudian dia tayamum, setelah itu dia sholat. Kalau sholat kan wajib diulang ya. Maka nanti ketika dia sudah sholat, tiba-tiba ada hujan deras, misalkan, batal sholatnya. Walaupun tetap dilanjutkan sampai selesai, toh dia tetap wajib untuk mengulang, gitu loh. Paham? Sama saja itu loh. Tidak ada gunanya. Ya, batal. Setelah itu dia ganti yang awalnya dia tayamum, kemudian wudu gitu. Nah, kalau urusan yang ada air tapi seakan-akan tidak ada air, maka penyebabnya itu berbeda. Yang membatalkan tayamum itu berbeda. Misal contoh seperti yang kemarin itu, misal ada air, tapi ada hal-hal yang membahayakan. Misalkan air itu di sumurnya itu di luar. Pada saat kita mau wudhu, ternyata di dekatnya sumur itu, misalkan ada penjahat, orang yang jahat, misalkan. Kalau ke sana nanti khawatir membahayakan, apalagi perempuan. Maka dia boleh tayamum di rumah. Paham? Atau di sana ada macannya, ada singanya, ada harimaunya, boleh tayamum di rumah. Tapi ini akan menjadi batal tayamumnya ketika sudah tidak ada. Paham? Misalkan di sumur sudah tidak ada macannya, sudah tidak ada orang jahatnya, sudah tidak ada singanya, ya sudah batal tayamumnya. Dia tetap wajib keluar kemudian wudu. Paham? Atau contoh yang sakit, misalkan dia sakit, kemudian dia tayamum. Kemudian nanti kalau dia sudah hilang sakitnya, ya sudah batal tayamumnya. Awalnya kan dia tidak kuat untuk pegang air karena dia sakit. Kemudian sakitnya sudah sembuh, ya sudah batal tayamumnya, dia wajib untuk ambil wudu. Itu kalau penyebabnya adalah fuqdan maknawi, artinya tidak ada air itu sebenarnya ada air, tapi seakan-akan tidak ada air. Paham? Yang tidak paham tanya. Akan saya sebutkan beberapa keterangan penting terkait dengan tayamum. Sholat yang bagaimana saja yang wajib diulang dan yang tidak wajib diulang. Contoh, sholat yang tidak diulang dengan tayamum ya.
Ini ada sekitar 8. Tayamum, kemudian dia sholat, tapi sholatnya tidak diulang. Tadi itu yang pertama, bertayamum di tempat yang biasanya ada air, kemudian tiba-tiba tidak ada air. Itu yang pertama. Yang kedua, butuh air tapi untuk diminum. Ada airnya tapi untuk keperluan minum. Maka dia nanti boleh tayamum, kemudian dia sholat. Ketika sholat tidak perlu untuk diulang. Ketiga, ada air tapi airnya ini butuh dijual karena untuk kebutuhan hidup. Misalkan dia punya hutang atau anaknya ini butuh uang, sedangkan airnya ini kalau dijual dapat uang, maka itu nanti dia boleh tayamum dan sholatnya tidak perlu untuk diulang. Yang apa namanya? Yang pertama tadi apa ya? Ini kan diulang ketika tayamum di tempat yang biasanya ada air tapi tidak ada air. Maka ketika itu kan contoh yang ini berarti salah berarti. Ini kan contoh sholat yang tidak diulang. Bertayamum yang di tempat yang biasanya memang tidak ada air. Ini contoh sholat yang tidak perlu untuk diulang. Berarti contoh yang pertama tadi salah tempat. Bertayamum di tempat yang biasanya memang tidak ada air. Yang keempat, contoh yang keempat, tidak mampu membeli air. Misalkan tidak ada air tapi ada yang menjual, dan kita tidak punya uang untuk membeli air itu, maka boleh untuk tayamum. Atau kita mampu membeli tapi dijual dengan harga yang di atas standar. Misalkan 1 galon itu biasanya harganya 5.000, ini dijual 10.000. Walaupun kita punya uang, kita tidak wajib membeli dan kita boleh untuk tayamum. Ketika nanti kita sholat, maka sholatnya tidak perlu untuk diulang. Kelima, dia mampu untuk membeli air, tapi uangnya itu ada kebutuhan yang lebih penting dibandingkan untuk membeli air. Misalkan digunakan untuk melunasi hutangnya, untuk makan sehari-hari, maka dia nanti boleh tayamum, kemudian dia sholat, dan sholatnya tidak perlu untuk diulang. Kalau terlalu cepat nanti bisa di reply di YouTube. Yang keenam, harga air di atas harga standar. Tadi itu sudah. Memang ada air di rumahnya, sebenarnya tidak ada air, cuma ada orang yang menjual itu, tapi harganya di atas standar, maka boleh dia tayamum dan kemudian sholat tanpa mengulang sholatnya. 7. Sulit mengambil air karena ada musuh atau binatang buas. Nah, contohnya seperti tadi itu. Jika seperti itu, misalkan ngambil airnya harus di sumur, sedangkan sumurnya ini ada bahaya, baik itu musuh maupun binatang buas, atau di sana banyak setannya, banyak jinnya, maka dia boleh tayamum, kemudian sholat, dan sholatnya tidak perlu untuk diulang. Agak mikir ini ya, agak serius ini. Makanya orang kalau buka majelis taklim itu jarang-jarang, karena butuh mikir panjang. Kalau buat majelis sholawat itu gampang. Ya karena santai-santai. Kalau seperti ini belajar seperti ini, dikira saya tidak belajar. Nomor 8, karena sakit. Orang sakit kemudian dia tayamum, sholat wajib diulang apa enggak sholatnya? Tidak. Yang penting syaratnya sakit yang memang benar-benar tidak boleh kena air. Kalau sakit gigi, sakit panu, kan tetap boleh kena air itu. Gitu. Yang wajib diulang. Nah, contoh apa yang wajib diulang? Bertayamum di tempat yang biasanya
ada air tapi waktu itu tidak ada air. maka sholatnya wajib diulang. Kedua, lupa kalau punya air. Saya tidak kebayang ini. Dia tiba-tiba di rumah mungkin baru bangun tidur, mungkin mimpi lagi di taman debu atau gimana gitu mungkin ya. Kemudian tiba-tiba setelah bangun dari tidur subuh-subuh itu dia langsung tayamum. Setelah itu sholat. Astagfirullah, ternyata di rumah banyak air, jedingnya penuh. Gimana? Wajib diulang karena dia lupa kalau punya air. Lupa kalau punya air ini ya, kayaknya contohnya agak jarang-jarang. Ketiga, kehilangan air di kendaraan saat perjalanan. Kehilangan air di kendaraan saat perjalanan. Di perjalanan kan dia masih bisa wudhu karena dia punya air, tiba-tiba airnya hilang, mungkin dicuri atau mungkin ketinggalan, maka dia nanti boleh untuk tayamum, tetap nanti sholatnya wajib untuk diulang. Yang keempat, bertayamum sebelum masuk waktu, karena kemarin aturannya kalau tayamum itu harus masuk waktu. Kalau bertayamum sebelum masuk waktu, kemudian dia nanti sholatnya tetap wajib diulang karena tayamum itu syaratnya harus masuk waktu sholat. Yang kelima, bertayamum karena sangat dingin. Ini bukan karena sakit ya, karena kedinginan, musim dingin atau apa begitu. Maka nanti ketika dia bertayamum karena penyebabnya sangat dingin, maka dia sholat, tapi sholatnya tetap wajib untuk diulang. Nomor 6, bertayamum dalam perjalanan tapi tujuannya maksiat. Mau ke Surabaya tapi tujuannya untuk janjian dan ketemuan sama pacarnya, dan di situ tidak ada air, maka dia tetap wajib tayamum, tetap wajib sholat walaupun tujuannya maksiat, tapi nanti sholatnya wajib untuk diulang. Nomor 7, ada najis di dalam tubuhnya. Ada najis di dalam tubuhnya, artinya untuk mensucikan najis dia tidak bisa. Untuk sholat dia tetap wajib tayamum karena tidak ada air. Kemudian dia sholat, setelah itu nanti sholatnya tetap wajib untuk diulang karena tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Kecuali yang tidak wajib diulang urusan seperti itu kemarin adalah menutup aurat. Dia tiba-tiba tidak punya baju sama sekali, kemudian dia sholat tanpa menutup aurat, maka sholatnya sah dan tidak perlu untuk diulang. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan tayamum, tapi selama ini saya masih belum pernah mengalami kejadian itu. Ya, insya Allah karena di tempat kita ini masih normal semuanya dan masih banyak air. Mungkin ini terjadi di daerah gunung-gunung itu mungkin bisa jadi. Dan itu harus dipraktekkan. Tayamum tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab.